see what I see? Hai, saya Desi. Di sini saya ingin berbagi salah satu cerita horor ketika saya menjadi salah satu mahasiswi UNS. Jadi saya itu ngekos di belakang UNS. Sebagai gambaran, kejadian ini terjadi antara 2012-2013. Dan untuk bangunan kosnya itu, bangunan utamanya adalah rumah 2 tingkat yang sangat besar. Lalu di samping kirinya itu ada parkiran. Dan di belakang itu ada letter U, kamar letter U gitu. Untuk kamar aku sendiri itu ada di bangunan utama, di lantai 1. Jadi jendela aku tuh menghadap ke jemuran atau menghadap ke letter U. Jadi tengah-tengah letter U itu ada jemuran. Kejadian awal yang aku rasain itu ketika aku mau ke kulkas ngambil buah sekitaran jam 9-an. Nah, di kosan itu mayoritas adalah anak kedokteran. Jadi mereka itu kan kalau belajar selalu bisa sampai larut pagi. Jadi sekitar jam 9-an itu anak-anak letter itu kamarnya masih kebuka semua. Jadi masih rame. Aku udah tutup kulkas, aku balik badan dan tatapanku atau mataku tuh fokus ke atasnya kamar letter U. Jadi untuk letter U ini atasnya itu tuh bukan genteng gitu guys, kayak dak-dakan atau cor-coran. Aku itu lihat kayak rok hitam itu lompat. Bukan lompat, kayak angkat kaki gitu loh. Bisa bayangin gak sih kayak orang pakai rok terus dia kayak angkat kaki, kayak ngelangkah sesuatu gitu. Tapi aku nggak bisa lihat wujudnya, aku cuma bisa lihat kayak roknya itu aja. Aku nggak berpikir panjang, aku langsung lari ke dalam kamar ketakutan. Aku nggak cerita ke siapapun. Lalu kejadian selanjutnya yang aku rasain itu ketika maghrib, dulu zamannya foto itu menggunakan laptop ya. Aku tuh lagi foto-foto ya biasalah. Terus tiba-tiba di belakangku tuh ada kayak cahaya. Aku lihat di laptop tuh kayak nge-freeze gitu kan cahayanya. Seketika aku langsung takut, aku matiin laptop, aku naik ke atas dipan. Dulu kasurnya menggunakan dipan, terus aku hidupin TV. Gak berapa lama, itu cermin untuk dandan yang kecil yang bisa dipegang. Itu kan aku taruhnya di atas meja. Dan gak di pinggir ya guys, di tengah. Jadi logikanya cermin itu gak akan jatuh kalau tidak disenggol dengan benda yang berat. Gak ada angin, gak ada hujan, cerminnya jatuh langsung ke lantai. Dan lantai aku kan aku kasih karpet. Tiba-tiba dia pecah, bener-bener pecah menjadi 2. Udahlah, kita ambil positif thinking aja. Mungkin karena kegeser atau gimana. Lalu kejadian selanjutnya ini dirasain oleh mbak kosku. Depan kamarku itu mbaknya itu baru pulang koas di rumah sakit. Waktu itu hari Minggu. Dan mayoritas anak kos di sana rumahnya itu kan deket. Jadi kalau hari Minggu tuh pasti pada pulang. Mbak kos ini buka kamar itu jam 8 pagi. Aku lagi beres-beres kamar. Dan mbak kos pun nanya, "Dek, di atas ada orang gak?" Gak ada mbak, anak atas pada pulang semua. Di atas itu atau di lantai 2, kita itu ada kantin kejujuran. Nah, untuk tangganya sendiri menuju ke lantai 2, itu bukan tipikal tangga yang lurus aja, jadi kayak belok gitu loh. Mbak itu bilang, "Aku mau ke atas mau jajan." Ya udah mbak, ke atas aja, semalam banyak jajanan yang baru direfill. Aku denger banget, mbak itu baru naik tangga, kayaknya baru yang lurus sekali. Nah pas di tengah-tengah itu kan dia harusnya belok. Dia langsung turun, jerit. Aku tanya dong, "Kenapa mbak? Kenapa?" "Ada yang ketawa dek di atas." "Hah? Tawa gimana mbak? Di atas itu gak ada orang mbak, anak atas pada pulang semua." "Iya dek, suara Miske." Seketika aku langsung takut dan
gak berani tidur di kosan. Jadi aku sama mbak itu saling tunggu, kayak dia nungguin aku mandi, aku nungguin dia mandi, nungguin dia siap-siap. Dan kita bener-bener barengan cabut ke kosan itu tuh bareng-bareng, keluar dari kos itu bareng-bareng. Kita baru datang lagi ke kos tuh ketika anak kos sudah rame. Kita nggak ceritakan tentang apa yang kita alamin karena takutnya mengganggu anak atas menjadi ketakutan, jadi parno gitu. Lalu yang paling epic yang menurutku berwujud ya, itu ketika aku pulang hotspotan di kampus. Dulu kan zaman 2012-2013 wifi itu tuh nggak semua orang bisa punya. Aku wifi-an di kampus, aku pulang sekitar jam 9 atau setengah 10 malam. Nah, untuk masukin motor ke parkiran itu tuh nggak datar guys. Jadi kita harus kayak agak naik sedikit. Dulu motorku motor bebek kan. Terus aku itu ngegas, aku masukin gigi pas di tanjakan itu. Aku tuh salfok sama ekor mataku sebelah kanan. Aku tuh ngelihat nenek-nenek, matanya sipit, rambutnya bob, putih semua. Dia tuh duduk, tapi kakinya tuh dilipat yang berdiri gitu loh. Nah, dia tuh tangannya megangin kakinya, tapi nunduk gitu. Aku nggak hirauin kan. Pas motorku udah masuk parkiran, aku baru sadar, loh, neneknya siapa ya malam-malam? Setelah motorku ku parkirin, aku mau nutup pintu kan, dan gak ada orang, gak ada apapun di sana. Sumpah, aku langsung ketakutan. Aku langsung lari ke kamar. Aku langsung cerita sama teman-temanku bahwa aku baru ngeliat kayak gini. Dan akhirnya aku gak berani tidur matiin lampu. Dan setelah itu aku kos di sana gak bertahan. Pokoknya kurang 3 bulan masih ada sewanya di sana. Aku cabut karena di seorang tua, aku pindah aja karena takut kamu gak nyaman. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita horor yang aku alamin. Mungkin nanti next time aku bakal cerita lagi. Sebelumnya mohon maaf kalau untuk penyusunan katanya berantakan, alur ceritanya berantakan, atau mungkin cerita yang kurang menarik. Terima kasih yang udah mendengarkan cerita aku. Sehat selalu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.